Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok atau profil yang sama. Siapa yang ngajar dari dulu itu? Kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Kristen gak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Isa tidak boleh dihubungkan dengan agama Kristen. Saya acungkan jempol dan saya sangat-sangat setuju. Oh my goodness. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Sobat-sobat yang terkasih, baru saja kita menyaksikan sebuah video. Ternyata di antara mereka pun juga saling bertentangan. Ada yang mengatakan Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Bahkan ada yang mengatakan Isa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Isa. Menurut Yahya Uloni tadi, Tuhannya orang Kristen itu namanya Yesus Kristus. Itu betul sekali Pak Ustadz. Tuhannya orang Kristen itu namanya Yesus Kristus. Kenapa kami percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Jadi pada mulanya adalah firman. Allah berfirman, maka semua yang ada ini terjadi. Tidak ada Allah, tidak ada firman. Tidak ada firman, tidak ada Allah. Namun yang jadi manusia itu bukan Allah, tapi firman. Tapi firman itu tetap juga Allah, karena firman itu kekal. Di ayat yang ke-14 dari Yohanes 1, firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang dikandung Maria itu bukan Allah, tapi firman. Alkitab tidak pernah ngomong bilang Maria mengandung Allah. Tidak ada. Yang ada itu firman itu telah menjadi manusia. Firman itu kan ajaib. Yesus itu ada di dalam kandungan Maria, bukan hasil perkawinan antara Yusuf dan Maria. Tapi itu semua terjadi atas kuasa Roh Kudus. Makanya firman itu jadi manusia. Kenapa dia jadi manusia? Karena tujuannya datang menyelamatkan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia pertama Adam dan Hawa, manusia terputus dengan Tuhan. Sehingga Bapa memberikan hukum Taurat kepada Musa untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Di luar bangsa Israel itu bangsa kafir. Hanya Israel itulah yang punya Allah yang benar, namanya Yahweh. Di luar bangsa Israel itu kafir semua. Makanya hukum Taurat itu diberikan khusus kepada bangsa Israel. Karena semua bangsa di dunia ini kafir. Selain bangsa Israel memiliki Allah yang benar. Namun
Tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat yang dengan sempurna. Makanya Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena Alkitab berkata semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hukum kasih karunia ini datang untuk semua orang, walaupun dimulai dari Israel. Walaupun bangsa Israel menolak Yesus, tapi hukum kasih karunia ini berlaku untuk semua orang di dunia. Karena Dia tidak menghendaki satu pun binasa, melainkan semuanya beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas Isa dan Yesus itu tidak sama. Kalau Isa dan Yesus itu sama, isinya pasti sama dalam kitab. Baik itu di Al-Quran, baik itu di kitab sucinya orang Kristen, pasti sama isinya. Tapi buktinya beda. Karena memang orangnya berbeda. Sekalipun ada kemiripan-kemiripan dalam mengatakan bahwa Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia adalah jalan yang lurus. Namun Isa itu bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Karena nama Yesus diberikan oleh Tuhan. Dan nama itu berkuasa sampai hari ini. Ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi sampai hari ini hanya di dalam nama Yesus. Bukan di dalam nama Isa. Hanya nama Yesus yang berkuasa sampai hari ini. Dan Alkitab berkata satu waktu setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pasti itu akan terjadi. Walaupun sekarang kalian berusaha menggagalkan kasih karunia Allah dan dengan berbagai macam cara, tapi tetap kuasa Yesus terjadi sampai hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikan nama Yesus. Karena Dia adalah pribadi Allah, yaitu firman yang jadi manusia. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Sejak Yesus datang ke dalam dunia, iblis sudah berusaha menggagalkan. Sampai sekarang iblis tidak pernah tinggal diam. Ada banyak iblis-iblis memakai manusia-manusia yang hati dan pikirannya sudah ditutupi oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak pernah melihat cahaya kemuliaan Allah ada pada Yesus. Namun kita tetap percaya firman Allah. Apa yang dikatakan Alkitab? Ayat yang ke-15 Yohanes memberi kesaksian tentang Dia, tentang Yesus, dan berseru katanya, inilah Dia, inilah Yesus yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang Yesus yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Yesus sudah ada sebelum Yohanes ada. Yesus sudah ada sebelum Abraham jadi. Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Karena roh Allah melayang-layang. Di dalamnya ada firman. Di dalamnya adalah Bapa. Jadi kita lihat di sini ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia dan kasih karunia. Kita mendapatkan kasih karunia. Keselamatan dengan cuma-cuma hanya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada manusia yang bisa masuk surga dengan perbuatan baik, dengan kekuatan mereka di dalam beragama, tidak akan bisa masuk ke surga. Perbuatan baik tanpa Yesus semuanya sia-sia. Kalau manusia bisa masuk surga dengan perbuatan baik, tidak perlu Yesus datang ke dalam dunia. Tidak ada perbuatan baik bisa menyucikan dosa, tidak ada. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang pintar tapi bodoh, tidak memahami tentang kasih karunia Allah. Emangnya surga kau punya? Emang engkau yang punya surga? Yang punya surga itu adalah Allah dan firman-Nya. Dan firman-Nya yang datang jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Buka hati dan pikiran kita untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus.
Karena Yesus datang dari sorga untuk menebus saudara dan saya. Tanpa Yesus, saudara dan saya tidak bisa sampai ke sorga. Mari buka hati selagi pintu anugerah masih terbuka. Haleluya.